Saya ingin bicara jujur, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Soal apa itu? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya udah lancang nge-hack HP-nya Bu Sekar, Pak. Makasih udah datang. Santai aja. Ada yang gue bisa bantu? Pak Randy. Papa ganggu nggak? Enggak, Pak. Ini udah selesai. Mau duduk sini ya? Coba lihat PR-nya. Bener semua nggak nih? Wah, bener semua loh. Hebat anak papa. Pintar ini. Tadi ngapain aja sama Om Nino? Tadi Om Nino ngajakin aku makan di restoran, Pak. Tempatnya nggak jauh dari sekolah aku, Pak. Makanannya enak, Pak. Kapan-kapan kita makan ya. Iya, nanti kapan-kapan kita makan di sana ya. Tapi, Pak, aku lihat Om Nino sedih, Pak. Oh ya, sedih? Jadi gini, Pak. Aku lagi makan, Om Nino liatin aku terus, Pak. Kayak sedih gitu. Terus aku tanya Om Nino kenapa. Terus Om Nino pura-pura senyum, Pak. Mungkin Om Nino sedih itu karena Om Nino mau pergi jauh, sayang. Pergi jauh kemana, Pak? Ingat gak Papa pernah cerita sama Rena tentang Amerika? Waktu itu Papa juga sempat berangkat ke sana. Yang Papa nggak pulang-pulang. Ternyata pesawat Papa jatuh. Nah, Om Tino itu mau pergi ke Amerika. Jadi aku nggak bisa ketemu Om Nino sering-sering dong. Untuk sekarang masih bisa. Tapi nanti kalau Om Nino sudah berangkat, ya sudah jarang pasti, nak. Susah waktunya untuk ketemu karena Om Nino kan ada di luar negeri. Makanya mungkin salah satu yang membuat Om Nino sedih karena Om Nino nanti akan ada di tempat yang cukup jauh dari Indonesia. Om Nino akan jarang sekali bisa ketemu sama Rena karena pekerjaan di sana harus diselesaikan. Tapi bukan berarti Rena nggak bisa ketemu sama Om Nino lagi. Masih bisa ketemu. Tapi waktunya yang akan berkurang. Nah, tadi Om Nino itu ketemu sama Papa. Om Nino minta izin sama Papa. Mau ngajak Rena itu pergi glamping. Mau ngabisin waktu bareng-bareng sama Rena sebelum Om Nino berangkat ke luar negeri. Rena mau nggak? Glamping itu kayak camping, Pak. Iya, betul. Kita beberapa kali dulu pernah ngelakuin glamping sama Mama. Di sini bedanya tapi di rumah ya. Glamping itu kalau camping kan kita pakai tenda gitu-gitu kan. Di sana juga sama kurang lebihnya tapi fasilitasnya lebih lengkap. Nah, kira-kira Rena mau atau enggak? Om Nino sih bilang sama Papa, Om Nino nggak mau maksa kalau Rena memang nggak mau. Oh gitu ya, Pak. Ya. Papa sih berharap Rena mau mengabulkan permintaannya Om Nino ya. Karena kan Om Nino sebentar lagi mau pergi ke luar negeri itu. Masih belum tahu kapan lagi Rena bisa ketemu sama Om Nino. Iya, Pak, aku mau. Makasih ya. Jadi, peluk Papa dulu. Om Nino itu baik. Baik gak sama Rena tadi? Baik, Pak. Om Nino itu sayang sama Rena.
Nggak habis ngobrol sama Rena tadi. Kenapa Rena? Ngasih tahu aja kalau Nino ngajakin Rena glamping. Nino ngajakin Rena, tunggu bentar. Kapan? Ngapain? Kok glamping? Ya jadi tadi tuh Nino ngajakin aku ketemuan dadakan. Terus Nino minta izin kalau dia pingin ngajakin Rena itu untuk glamping. Glamping ya, gini. Kan kamu tahu, glamping itu di alam terbuka. Bagus sih untuk perkembangan anak. Tapi kan kamu tahu, akhir-akhir ini apa yang terjadi sama keluarga kita. Terus kamu membiarkan Rena pergi sama Nino untuk glamping. Gak bahaya. Ya menurutku sih insya Allah nggak apa-apa mah. Karena kan ya ini juga pergi sama Nino. Itu aku yakin Nino juga pasti akan jaga Rena dengan baik. Aku juga mau kasih kesempatan Nino lah sebelum Nino berangkat supaya punya waktu yang banyak, punya memori sama Rena. Dan aku juga nggak enak tadi untuk aku nolaknya mah. Makanya aku yain. Ya udah. Iya sih. Mama gak usah khawatir. Ngerti, tapi kalau misalnya perginya misalnya nginep di hotel atau di mana yang kemana kayak gitu tuh nginep di rumahnya Nino, spend quality time apa, jangan glamping lo. Mungkin Mama tuh kalau agak nginep trauma. di hotel ngerasa sudah biasa mungkin mah. Tapi kan aku juga pasti suruh anak buahnya Riza untuk jaga Rena juga. Mirna, Mir. Ya Pak. Ini tolong siapin keperluannya Rena ya. Rena besok mau glamping sama Nino. Glamping. Ya. Camping gitu ya. Ya semacam camping. Jadi besok berangkat sama Nino. Oh berarti saya ikut ya Pak. Mira ikut aja deh. Biarin Rena sama Nino dulu berdua ya. Nanti biar dikawal sama anak buahnya Riza juga. Tolong disiapin ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ya Pak. Iya mama ngerti sih kamu mengizinkan untuk spend quality time tapi ya udah. Tapi anak buahnya Riza ikut ya. Jaga dengan baik Rena. Nanti aku minta untuk dijaga. Ya udah. Ya mama percaya deh, you'll do best for this. Ya udah mama kamar dulu bentar ya. Ya aku juga bisa ke kamar juga udah ngantuk. Ya udah, enggak apa. Ya. Ya lo. Iya Pak, sejauh ini masih belum ada titik terang tentang keberadaan Zahra Pak. Itu beneran kamu sudah cari ke pelosok-pelosok juga? Iya Pak, kita bahkan sudah memperluas Pak radius pencarian saat Rena bertemu dengan Diandra. Tapi sampai sekarang kita belum bertemu dengan Zahra maupun Diandra Pak. Oke, makasih ya. Ya Allah. Petunjuk apa lagi yang bisa saya pakai untuk bisa menangkap si Zahra ya? Mak, kenapa mobilnya pakaiannya jauh banget sih? Kok tempatnya kayak gini? Nanti Mama jelasin ya. Sekarang kita masuk mobil dulu yuk. Ya Allah, terima kasih banyak. Akhirnya waktu seperti inilah yang aku tunggu-tunggu. Menghabiskan waktu dengan putri itu satu-satunya. Bahagia banget. Waalaikumsalam. Aduh. Udah siap nih berarti, kita jalan? Ya. Oke. Bu Rosa, kita pamit ya. Makasih banyak buat kesempatan ini. Iya, hati-hati ya No ya. Kan kamu tahu Rena lagi excited, dia baru bisa jalan lagi. Jadi saya mau kamu jagain benar-benar Rena ya. Jangan lari ke sana kemari. Pasti. Saya titip Rena ya, No. Tolong jaga dengan baik. Mudah-mudahan di sananya tidak ada apa-apa dan diberikan kelancaran ya. Amin. Saya sengaja nggak suruh Mirna ikut
sama kalian supaya kalian punya waktu yang banyak lah. Iya, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Tapi saya tetap bawa orang saya ya untuk menjaga kalian ya. Ya udah, kita jalan. Ayo, Om. Oke, tapi pamit dulu. Hop. 1, 2, 3. Pamit. Aku pergi dulu ya semuanya. Dadah, sekarang jangan nakal ya. Nanti kalau kakak udah pulang kita main lagi. Assalamualaikum. Hati-hati, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati. Have fun sayang. Assalamualaikum semuanya. Hop. Yuk, hati-hati. Dadah. Ma, kenapa kita di sini sih, Ma? Mobilnya aja berhenti nggak bergerak. Mama kenapa sih kok malah diam aja? Nah, itu kan rumah Reina. Emangnya kita mau ngapain di sini? Diandra sayang, kamu bisa nggak diam dulu? Mama lagi fokus nih. Aku nggak perlu kasih tahu Diandra kalau tujuan aku kesini untuk Reina. Nah, itu kan mobil Om Nino. Om Nino kok main ke rumahnya Reina? Diandra, kamu tuh bisa tenang dikit gak sih? Ya, Ma. Nino mau bawa Reina kemana ya? Tapi ini lebih menguntungkan buat aku. Lebih mudah mencelakai Reina saat dia berada jauh dari keluarganya. Dan cuma bersama Nino. Aku harus minta bantuan sama anak buahnya Baron. Halo? Kalian di mana? Saat ini saya lagi ngikutin sebuah mobil, tapi saya nggak tahu mereka kemana. Saya mau kalian ngikutin mobil saya ya. Iya, nanti saya akan share live location. Soal bayaran kalian nggak usah khawatir. Oke, baik. Ini. Mas Al, iya. Dibawa ini ya. Udah Masuk ke dalam aja deh kita. Iya, kita masuk hati. Awas keceklap. Loh. Ya, udah bawa dalam ya. Bawa dulu dalam. Ya. Bawa dalam sana. ya, Bu. Dadah. Ya. Papa berangkat kerja dulu ya. Iya. Mana nampak capek dia ya. Semoga Rena baik-baik saja bersama Nino. Walaupun sudah ada bodyguard yang memantau Rena dan Nino, saya masih terus aja kepikiran. Nah. Kepikiran Rena glamping ya? Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya si Mirna ikut, Mama nggak terlalu kepikiran. Ini kan bener-bener nggak ada Mirna, cuman sama Nino. Ya doakan aja glampingnya lancar di sana, nggak ada kendala. Lagian aku juga udah janjikan mau kasih waktu Nino supaya bisa berdua sama Rena. Kalau misalkan Mirna ikut takutnya nanti ngeganggu. Ya sih, Mama ngerti sih alasan kamu. Ya semoga semuanya aman-aman aja ya. Amin. Udah mau jalan sekarang kamu kan? Ya, jalan dulu ya. Iya, Mama juga mau ini nanti ke rumah sakit jenguk Indra lagi. Mau make sure aja kondisinya dia. Mama ajak Mirna ya. Ya udah. Mau bawain makanan. buat Kabarin sini. ya. Ya. Oke. Ya. Hati-hati. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pak, kenapa saya? Kamu seperti ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya, Pak. Saya ingin bicara jujur, Pak. Ada yang ingin saya sampaikan, Pak. Soal apa itu? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya udah lancang nge-hack HP-nya Bu Sekar, Pak. Makasih udah datang. Santai aja. Ada yang gue bisa bantu? Pak Randy.